Istri itu sebenarnya kalau kekuatannya diukur dari sisi angkat beban, maka seorang istri itu pastilah jauh lebih lemah daripada seorang suami atau pria. Kenapa demikian? Karena kalau angkat semen 1 sak, 2 sak, laki-laki bisa. Tapi kalau perempuan turun berok dia, ya kan? Dari sisi angkat beban fisik ya, laki-laki memang lebih kuat. Itu sebabnya kalau kau laki-laki, jangan suruh istrimu benerin genteng rumah, ya kan? Itu tugasmu. Jangan suruh untuk cuci mobil, ya kan? Takutnya kalau kau suruh istrimu cuci mobil, nanti suami tetangga lihat, wih, ada istrinya Pak Pendeta cuci mobil, seksi sekali kan, begitu kan? Kecuali sama-sama cuci mobil, ya kan? Artinya jangan kasih tugas-tugas yang berat-berat untuk istrimu, begitu. Tapi kasihlah tugas-tugas yang ringan. Tugas yang ringan itu apa? Cuci baju gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, cuci baju juga repot, ya kan? Bayangkan ya, kita suami-suami ini kalau kita yang cuci baju kita, wah, itu bahaya itu. Nggak bakal kuat mungkin ya. Apalagi habis cuci jemur lagi. Laki-laki nggak bakal sabar. Habis jemur, lalu ngapain lagi? Setrika lagi, nggak bakal sabar. Nah, hal-hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh wanita. Apalagi udah punya anak. Maaf ya, sambil nete, masak, cuci baju, nyapu rumah. Seorang diri melakukan pekerjaan yang bersamaan, itu bisa tuntas. Ya kan? Itu sebuah kehebatan yang dahsyat, luar biasa. Coba kalau suami, dia lagi minum kopi, baca koran, ya kan? Terus disuruh ambil sesuatu ke belakang sama istrinya. Tapi minta tolong ambil ini. Wow, marah dia. Lu jangan ganggu-ganggu. Lu tahu kan gue lagi sibuk, lagi mikir ini. Gitu jawabnya. Ya kan? Nah, dalam hal ini pria jauh lebih lemah. Ya kan? Istri saya, ini dia. Dia itu bisa bangun jam 1. Oe, bangun dia, langsung nete, ya kan? Wah, sambil ngantuk-ngantuk. Anaknya sambil nete tiduran nggak mau, harus digendong. Sambil gendong anak, sambil berdiri atau duduk. Coba kita laki-laki mampu nggak melakukan hal yang demikian? Nah, ibu bapak saudara, saya hanya mau memberikan sebuah ajakan buat kita untuk kita menghargai wanita kita, bahwa mereka itu sebenarnya adalah pribadi-pribadi yang sangat berjuang. Ya, itu sebabnya ketika seorang wanita meninggal lebih dahulu daripada suaminya, maka lazimnya suami tersebut akan cepat-cepat menikah. Karena dia sesungguhnya tidak mampu hidup dengan kekuatannya sendiri. Dia akan mencari wanita untuk menolong dia. Tapi coba kalau seorang istri seperti ibu saya, mama saya umur 45 tahun sudah janda. Tapi puji Tuhan, dia tetap setia memperjuangkan anak-anaknya sampai kuliah S1, S2 semuanya. Seorang diri. Seorang diri. Ibu bapak, demikian yang firman Tuhan katakan kepada kita. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 12. Sangat indah sekali. Demikian firman Tuhan, istri yang cakap adalah mahkota bagi suami. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Bapak-bapak yang punya istri sekarang atau teman-teman muda yang mau punya istri ini, dengar baik. Suksesnya kehidupanmu itu bergantung kepada wanita. Di sini dikatakan istri yang cakap adalah mahkota suaminya.
wanita kita, istri kita itu bisa menjadi pendongkrak kesuksesan kita manakala hubungan kita baik dengan istri. Tapi di sisi lain juga itu sebabnya di balik kesuksesan suami ada istri, gitu ya, ada istri. Tetapi sebaliknya kita juga bisa gagal oleh karena istri. Ketika istri tidak mendukung pemikiran atau tujuan, cita-cita seorang suami, maka di saat itulah suami telah menjadi gagal. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya keluarga saya menjadi keluarga yang berhasil? Adalah istrimu, wanitamu, maka engkau akan sukses berhasil. Engkau akan seperti raja yang mendapatkan mahkota, ya, memakai mahkota. Ada kemuliaan, ya, ada kemuliaan. Saya kalau mau berkhotbah kemana-mana, kalau istri saya marah-marah dari rumah, sudah pasti di khotbah saya nanti saya tidak akan tenang, ya kan? Tidak akan tenang. Mau tumpang tangan pun sama orang berdoa, kita ragu. Karena apa? Karena kita tidak disupport. Sesungguhnya kekuatan kita adalah kebersamaan dengan istri. Ya, Bapak Ibu Saudara, hargai istri kita, hargai wanita kita, hargai orang-orang atau wanita-wanita yang ada di sekitar kita. Ya, puji nama Tuhan. Lagi pula di Amsal 18 dikatakan begini: siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik. Sesungguhnya bagi seorang pria, ketika dia punya istri, dia mendapatkan harta yang sangat mahal dan sungguh luar biasa. Ya, kenapa demikian? Karena dalam bahasanya saudara, bahwa istri itu penolong, ya, namanya juga penolong, penopang. Kalau tidak, laki-laki akan rubuh kalau tidak ditopang. Itu sebabnya dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa laki-laki itu bersatu dengan istrinya. Bersatu di situ saudara, yaitu melekat. Ibarat kata seperti triplek, ya, triplek, melekat. Dalam bahasa Ibrani disebut dabak. Dabak itu melekat. Melekat itu seperti triplek yang itu namanya juga tri, kan? Tri. Tiga pleks, 3 lapisan disatukan. Pakai apa? Pakai lem. Saudara coba pisahkan lapisan triplex. Pasti triplexnya akan terluka, sakit, gitu ya. Demikian juga orang yang punya istri. Kalau dia pisah dari istrinya, pisah itu bukan hanya cerai, tapi seringkali berbeda pendapat atau apa ya, berbeda pendapat boleh, tapi jangan dan semua berbeda pendapat terus. Nah, ini keluarga yang tidak sehat. Itu keluarga yang terluka. Keluarga yang tidak akan pernah sukses. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayo kita yang punya istri, hargai istri kita, ya. Sesungguhnya dia lebih kuat dari kita. Dia lebih hebat dari kita, ya. Dia lebih lebih tangguh daripada kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam Amsal 19 juga dikatakan, Amsal 19 dikatakan, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Jadi, namun supaya kita lebih bahagia dalam hidup ini, maka pastikan istrimu, wanitamu adalah wanita yang berakal budi. Yang berakal budi artinya saudara-saudara yang bijaksana, yang pintar, yang cerdas. Jadi sebagai seorang wanita harus cerdas, harus bijaksana. Mengatur keuangan harus bijaksana. Ya, menghadapi keluarga bijaksana. Bicara kepada mertua beda dengan bicara kepada dengan tetangga, beda bicara dengan teman-temannya, rasa hormatnya gitu ya, respeknya. Ini yang harus kita tahu saudara ya. Dan bagaimana mungkin istri kita menjadi seorang istri yang cerdas, menjadi seorang istri yang bijaksana kalau suaminya tidak mengajari. Dalam hal inilah keimaman itu dibutuhkan. Pria harus menjadi imam bagi istrinya, mengajari dengan firman Tuhan, ya, bukan memaksa tapi mengajari, meneladankan, ya.
bangunlah mesbah dua di rumah. Nah, kita ini kadang bolong-bolong nih ya. Keluarga kita adakah konsisten dengan mesbah dua? Berdoa bersama, ya kan, memuji Tuhan bersama, bernyanyi bersama, baca Alkitab bersama, ya kan? Ada banyak orang jalan-jalan bersama, ya kan, makan-makan bersama, ya kan, kayak hotel liburan bersama. Tapi berdoa tidak bersama. Baca Alkitab tidak mau bersama. Ibadah tidak mau bersama. Saudara-saudara, ini sangat memprihatinkan. Dalam hal-hal perkara dunia bisa bersama-sama, tetapi dalam hal-hal yang kekal, hal-hal yang membangun iman, tidak bisa bersama-sama. Ini adalah keluarga dunia. Saudara-saudara, kembali ke awal, bahwa pria yang hebat adalah pria yang punya satu istri. Itu sebabnya kalau ada tokoh Alkitab, ya, saudara bisa baca tokoh Alkitab yang punya banyak istri, sesungguhnya dia adalah orang lemah. Salomo punya 300 istri, 700 gundik, saudara-saudara. Ya, justru itulah kelemahan dia. Itulah kelemahan dia. Ya kan? Itulah kelemahan dia. Itulah yang membuat dia jatuh, saudara-saudara. Jadi merasa, wah, kalau begitu Pak Pendeta, satu istri kan akan sangat menolong kita, maka perlu ditambah dua. Wow, itu justru menunjukkan kelemahanmu. Ya, itu justru menunjukkan kelemahanmu. Ternyata engkau tidak bisa ditolong dengan satu wanita. Karena itu, hai pria-pria, jangan pernah kau berniat untuk selingkuh. Ya, jangan pernah berniat kau, oh tapi Pak Pendeta kan saya cuma jajan aja, saya cuma saya nggak istri dua kok, tapi kalau saya pergi ke Surabaya ya saya jajan di sana, tanda kutip ya. Saudara-saudara, engkau telah mengkhianati pernikahanmu. Jauhkan itu, tinggalkan itu, ya kan? Hargai wanitamu. Dan kalau ada di sini pria yang meninggalkan istrinya, saudara-saudara, kembalilah. Tapi saya udah punya anak dari istri yang kedua. Saya hanya mau berkata, perjuangkan anakmu dan tinggalkan wanita simpananmu itu. Ya, perjuangkan anak yang telah kau lahirkan dan tinggalkan wanita simpananmu. Ya, Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Kiranya keluarga kita, pesan saya ini saudaraku bukan untuk memecah belah suami dan istri, tetapi apa? Untuk kita menghargai istri-istri kita, supaya keluarga kita itu keluarga bahagia. Kalau wanita kita di rumah bahagia, kalau wanita kita di rumah tenang, maka kita pun akan bahagia. Kemanapun engkau suami-suami pergi bekerja, sukses. Dijamin sukses, ya, dijamin sukses. Tuhan Yesus memberkati kita.